Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anakku, adik-adikku, kita masuk pada modul yang ketujuh, yaitu tentang teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa Khilafah Abbasiyah. Jadi pada sesi ke-6 ini, pada sesi ke-7 ini yang harus kalian kuasai nantinya, yaitu tentang pemikiran dari ekonomi Abu Ubaid, Yahya bin Umar, Al-Mawardi, Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Ya, itu yang harus kalian kuasai nantinya. Baik, kita masuk pada kegiatan belajar yang pertama, yaitu pemikiran ekonomi Abu Ubaid. Abu Ubaid ini nama lengkapnya adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau lahir 154 Hijriah dan wafat 224 Hijriah. Abu Ubaid ini merupakan seorang ulama besar yang ahli dalam bidang hadis, fikih, bahasa Arab, dan ekonomi Islam. Karya yang dihasilkan yang fenomenal adalah kitab Al-Ambal. Ya. Kitab ini membahas keuangan negara, pendapatan negara, pengeluaran negara, pajak, zakat, dan pengelolaan Baitul Mal. Pendapatan negara, pengeluaran negara itu dinamakan fiskal. Ya, itu loh. Biar keren. Kemudian saya ditulis kan, mumpung ketemu. Syair pejuang Badar itu apa namanya? Dalil apa? Kodarnya ada kodarnya. Itu siapa yang sering mimpin di sini? Oh, ada jadwalnya. Oh, tiap pagi itu. Pakai itu enggak? Biasa gitu. Tapi semangatnya tetap kayak gitu. Kan kalau di acara itu kan ada kayak genderangnya itu. Oh, semua Gus. Enggak. Sekalian wiridan. Subuh, enggak. Habis subuh sampai baca Yasin dulu, baru Yasin Wirdul Latif. Terus istirahat baru Bagus itu anunya. Waktu itu siapa ya yang nerangkan ya? Itu loh, yang kurus itu loh, Gus Najah ya, datang ya, Gus Najah ya. Beda sendiri kayaknya. Iya, beda sendiri ya. Kalau yang lainnya kan dia kan sabar ya dia, enggak keren, sabar daripada Gus Aap ya. Pengasuh beda ya. Oke. Pemikiran dari Abu Ubaid tentang ekonomi, yaitu pokok pemikirannya meliputi Baitul Mal, ya sama tadinya, zakat, aurat, jizyah, pengelolaan keuangan negara ya. Kemudian masuk pada pemikiran dari ekonomi Yahya bin Umar.
Ustadz Rafiq sabar ya, tersabar mungkin ya, enggak sama juga. Kemarin kena musibahnya putranya di sini kemarin. Hah? Di depan rumah beliau. Hah? Yang depan rumah yang mau dipasang pagar. Yang itu? Yang di bawahnya rumah. Oh, di sana. Bukan. Yang rumah yang dekat. Ini. Yang putih ini. Di bawah situ. Iya. Safik ya. Komen. Ini ya. Umar kan? Umar bin Safik. Umar Safik. Umar Safik. Mana saksinya? Enggak tahu. Siap, masih istirahat. Aku sekolah juga libur. Oh. Lewat mana ya? Kira-kira lewat jalan ini terus kepleset gitu, atau lompat dari jendela? Enggak, udah takdirnya. Kemudian masuk pada pemikiran ekonomi dari Yahya bin Umar. Biografi beliau, nama lengkapnya adalah Yahya bin Umar. Merupakan ulama mazhab Maliki yang banyak membahas tentang mekanisme pasar. Karya beliau yang terkenal adalah Ahkam As-Suq. Apa suq ini? Pasar, hukum-hukum pasar, kebijakan-kebijakan pasar. Ada hadis tentang jeleknya pasar, apa? Gimana? Hadis tentang pasar itu tempat jelek. Ini tidur tak? Oh iya, betul. Mikir. Oh, oke. Siap. Jadi pemikiran ekonomi beliau ya tentang mekanisme pasar, larangan monopoli, larangan penimbunan barang, dan bagaimana pengawasan pasar. Terus masuk pada pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Kenal Al-Mawardi? Belum. Al-Mawardi itu Abu Hasan Al-Mawardi. Abul Hasan Al-Mawardi. Kalau namanya Nabi Khidir, Abu, ada abunya juga, ada abulnya juga. Balya, Abu Balya Ibnu Malkan. Apa Balya? Hah? Dia ditanya kalau sampean ketemu, ditanya. Nabi Khidir, apa arti dari Balya itu? Malkan kan maliknya, raja atau pemilik. Kemudian beliau ini Abul Hasan Al-Mawardi ini dikenal sebagai ahli fikih. Fikih itu mengikuti zaman atau tetap fikih? Mengikuti zaman. Makanya kalian tuh harus keren kalian tuh. Pasti ada ide-ide cemerlang dengan perubahan zaman atau kebudayaan dari suatu tempat yang berbeda dari tempat lainnya. Imam Syafi'i saja tentang fikihnya itu berubah-berubah. Ya. Yang pertama apa?
Betul. Kodim dulu, baru setelah pindah ke mana? Lahir di mana Imam Syafi'i itu? Terus pindah ke mana? Iya toh. Kaul jadid ya, yang terbaru ya. Beda-beda. Makanya kalian juga seperti itu. Setelah jadi ahli fikih di Rijan, nanti tatkala pulang jadi ahli fikih di tempatnya. Nah, disesuaikan dengan budaya dari sekitar. Kitabnya terkenal dengan Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ya. Secing, terus jenengan rangkuman dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah itu apa? Nanti lah sedikit demi sedikit paham tentang pemikiran ekonomi dari Al-Mawardi. Jadi pemikiran beliau yaitu tentang peran negara, pengelolaan Baitul Mal, pajak, pelayanan publik, rata-rata sama. Kemudian kita masuk kepada pemikirannya dari Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali itu nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Beliau merupakan salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam ya. Karyanya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Kemudian pemikiran ekonomi dari beliau yaitu tentang konsep maslahah, etika bisnis, pembagian kebutuhan, kemudian larangan keserakahan. Karena beliau kitab-kitabnya itu banyak yang menulis tentang tasawuf ya. Jadi semua ini dikaitkan dengan tasawuf. Kemudian yang kelima, pemikiran yang terakhir ini ya. Yang terakhir pemikiran ekonomi dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah. Beliau hidup pada abad ke-7 Hijriah dan dikenal sebagai ulama pembaru. Karyanya yang terkenal adalah Al-Hisbah fil Islam ya, Majmu' Al-Fatawa. Pemikiran ekonominya, mekanisme harga, intervensi dari pemerintah ya. Kemudian ada hisbah, dan yang keempat adalah keadilan dalam ekonomi. Sudah selesai? Kita jelaskan kontribusi dari Abu Ubaid terhadap ekonomi. Apa kontribusinya? Dengan melahirkan kitab namanya Al-Amwal, pinter. Kemudian jelaskan pemikiran dari Yahya bin Umar tentang mekanisme pasar. Apa kata Yahya bin Umar? Harga harus terbentuk secara alami ya. Melarang apa? Praktek dari monopoli dan penimbunan barang. Kemudian apa peran negara menurut Al-Mawardi? Peran negara menurut Al-Mawardi, negara harus mengelola keuangan publik. Apalagi kemudian menjaga keamanan, menyediakan pelayanan. Kemudian jelaskan konsep maslahah menurut Imam Al-Ghazali.
Maslahah menurut Imam Al-Ghazali, apa konsep masalahnya? Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui apa? Etika berbisnis. Pemenuhan dari kebutuhan masyarakat. Yang kelima, jelaskan pandangan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme harga. Ibnu Taimiyah, mekanisme harga, apa kata Ibnu Taimiyah? Harga harus terbentuk secara alami, ya. Pemerintah dapat melakukan intervensinya terhadap praktek-praktek yang merugikan dari masyarakat. Oke. Pilihan ganda. Pilihan ganda. 1. Kitab Al-Amwal ditulis oleh Abu Ubaid. 2. Tokoh yang membahas mekanisme pasar dalam kitab Ahkam As-Suq adalah siapa? Yahya bin Ma'in. Apalagi tadi nanti tambah. Oke. Yang ketiga, kitab Al-Ahkam As-Suq ditulis oleh Al-Mawardi. Yang keempat, konsep dari maslahah dalam ekonomi Islam dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang kelima, menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah boleh melakukan intervensi pasar apabila terjadi ketidakadilan dan praktek yang merugikan masyarakat. Intervensi dapat semua di kelas, tapi nanti kalau ditanya sama orang harus bisa jawabnya. Takut. Oke, tinggal satu kali lagi pertemuan, jadi diharapkan besok, hari Selasa besok bisa masuk semua, karena pertemuan yang terakhir kita masuk pada sesi yang ke-8 dan ke-9, karena kita hanya ada 9 modul. Nanti yang ke-8 teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa khilafah Turki Utsmani. Baik, semoga pertemuan kali ini dijadikan oleh Allah ilmu yang barokah dan manfaat, menjadi wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.